Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ardisin. Untuk kali ini saya akan ngebahas kembali tentang petualangan, bukan petualangan sebenarnya, perjalanan ya. Touring kita ke destinasi wisata ke daerah Sawarna. Nah, ini ada beberapa cerita dan kebetulan memang kita lakukan ini touring bersama-sama dengan Gemah Harko. Nah, di samping saya sudah ada Mas apa Bang? Om David dengan Om Jipeng. Nah, kebiasaan kita memang di waktu luang ketika memang ada yang wisata yang lebih menarik ya, kita coba jelajah ya Bang Jipeng ya, gitu ya. Nah, keseruan apa yang bisa didapatkan itu ya memang namanya perjalanan, ada seru ada tidaknya. Kebetulan memang di Sawarna ini kita udah beberapa kali ke sana, tapi ada perjalanan yang kita anggap ini perjalanan yang sebuah apa ya sebutnya gitu ya, kayak misteri gitu ya, tapi mistis ya, itu dia mistis. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin bisa minta tahu dari David ya. Pertama, bagaimana Mas David awal-awal pertama kita mau ke Sawarna tuh, mungkin nggak ada hambatan saat di perjalanan atau ada firasat, wah nggak enak nih perasaan, bagaimana? Ya pas jalan sih pertama mah awalnya ya tuh fun aja gitu. Tahun berapa kita waktu itu? Kalau nggak salah 2015 apa ya Bang? 2016 terakhir kita 2014 ya. 14, 15, 16 lah. 14-an ya. 14 kurang lebih ya, itu yang ketiga ya, keempat ya Bang ya. Ketiga. Nah, itu berapa motor kurang lebih 7 atau 8 ya Bang? 9 motor. Nah, kita 9 motor itu semuanya boncengan. Boncenger. Ini boncengersnya gitu. Boncengers ya, boncengers sebutannya. Iya, boncengers sebutannya. Nah, makanya itu pas pertama ada yang di jalan itu gimana tuh? Pertama mungkin ada yang gak enak, perasaan ada yang mungkin gak enak apa gitu. Makan ketoprak gak enak kali buat putih. Gimana? Ya kalau di perjalanan sih hambatan paling ya ban bocor aja itu. Nah, itu hambatannya ya situ doang sih. Yang itu udah Lu boncengan ya kemarin? Enggak, yang dibonceng gue yang bawa. Iya. Terus udah pas bannya Yang pas tikungan ya bocornya itu ya. Iya. Itu tikungan pas udah nyampe Sukabuminya. Udah nyampe, udah mau masuk Sawarna itu. Masuk Sawarna. Kita kena hujan juga kan itu ya? Hujan Ya. deras. Enggak. Gerimis aja ya kayaknya. Gerimis terus panas, gerimis lagi. Nah, udah di situ baru dah ngerasain udah nggak enak aja, terus ban bocor. Itu biasanya kan nggak gitu ya, sama Terus yang ada siapa yang remnya blong tuh geler. Kita sempat melihat juga orang kecelakaan ya Bang. Iya. Rombongan touring ya Bang. Oh iya, yang motor bison ya. Iya, bisa. Nah, sampai sesampainya kita di sana itu kita juga apa ya, gue kurang gimana gitu. Jadi perasaan pas sudah nyampe emang kayak ngeganjel aja tuh di hati kan. Awalnya emang ya biasanya kita gimana gitu ya, nyampe sana kayaknya kurang ngebanyol. Iya, kurang enak aja gitu bawaannya. Nah, sampai akhirnya pas malam-malam tuh Bang ya. Awalnya sih yang ngelihat sih sebenarnya ada beberapa orang. Kalau saya sih kebetulan enggak. Nah, ini Bang Jipeng yang ngelihat. Gimana Bang awal-awal sampai di sana tuh, waktu masih sore atau masih jam berapa? Waktu itu sih nyampe pas di Sawarna itu kira-kira sore ya, asar ya. Pas asar istilahnya masih asik-asik aja dah tuh, masih asik, belum ada istilahnya hal-hal yang gimana gitu, istilahnya kayaknya belum ada hal-hal yang mengganjal lah istilahnya gitu. Tapi begitu menjelang malam, nggak tahu kenapa begitu gua keluar dari warungnya Mang Uday ya, warungnya Mang Uday ya, warung Mang Uday, di
samping warung Mang Uda itu. Nah gue ngeliat sesuatu di situ tuh. Nah di situ kayaknya mulai gimana gitu. Nah ngeliat sesuatunya itu kayak bayangan. Nah bayangannya itu anak kecil Lagi di gitu, pinggir. lagi di belakang rumah tuh tepatnya di tembok rumah. Lu jalan sendirian ya? Itu gue pertama sendirian. Akhirnya pas saking penasarannya, gue ngajak siapa ya waktu itu ya? Gua Sempat gue ajak tuh, makanya waktu itu. Nah gue masih penasaran, sedangkan di situ cahaya lampu di sebelah situ terang, Rumah-rumah juga ya. istilahnya terang. Nah di sananya emang agak gelap, tapi kenapa itu bayangan kayak anak kecil, itu benar-benar Kecil. kayak anak kecil, tapi dia nggak gerak, nggak ngapa gitu. Sempat berpikir kirain itu tumpukan batu bata. Batu bata. Karena kan kalau disorot lampu ya kayak orang kan. Iya, kayak orang. Nah, itu terus pas sudah gitu Nah, bilang akhirnya penasaran. sampai penasaran. Istilahnya waktu itu ada kejadian apa ya? Gue juga istilahnya kita David yang gue ini dah tuh sempat ada kaget gitu kejadian apa gitu di warung Mang Uday. Nah, akhirnya sempat lari ke situ, ke arah yang ada bayangan itu tuh. Makanya pas begitu gua ngelewatin bayangan itu, seberapa meter dari dekat bayangan itu ternyata itu di warung situ ya, tapi orang lain gitu ya. orang lain, ternyata itu anak kecil lagi ngeliatin aja ke atas kan gitu, sampai bilang astagfirullahaladzim, sampai istilahnya merinding lah sedikit dulu. Pikiran gue sendiri doang, nggak taunya di belakang gue ada David ngikut. sama Tuh, Alan. jadi ada orang ini ya. Jadi selain kita di sana di warung itu juga ada sepasang kekasih ya kalau bisa dibilang. Nah itu kita emang awalnya sih biasa aja karena memang ya kesini kan kalau nggak sama teman-teman touring ya mungkin sepasang kekasih gitu. Mau tahu gimana, mau ngelihat, mau dengar suara desiran ombak kalau malam kan indah banget. Nah mungkin ya namanya hasrat dari kedua remaja Kenakalan itu. remaja. Nah itu dia itu menggaungkan apa ya jiwa dan Kayak nafsu apa sendiri. sih? Apalagi kan istilahnya itu suasana laut ya kan. Alam terbuka. Tapi karena memang kita anak-anaknya iseng, kebetulan nih si David sama Bang Ipeng sama satu lagi si Alan ya, itu emang dia sempet apa Melihat lah. enggak sempet mau nyari tahu nih orang ngapain gitu. Iya. Karena itu nggak jauh posisinya, kita di depan, nah yang dua orang itu di belakang. Kebetulan satu balai itu jadi masih satu gini, bentuknya kayak balai gini kotak. Lah kalau dia misalkan berbuat macam-macam ya maaf ya, sampai ya susila atau mesum di sana, itu kita juga berasa goyang ya kan. Nah akhirnya mereka nyamperin pas. Jadi awalnya itu kita ngeliat itu ya Bang. Iya, awalnya ngeliat itu lewat kejanggalan dua remaja ini. Awalnya mungkin istilahnya penunggunya marah atau gimana, nggak suka, sampai akhirnya gue dikasih lihat itu bayangan itu. Nah gitu, sampai larinya arahnya ke situ, ternyata bayangan itu kirain batu, tapi nggak taunya bener manusia, cuman nggak ngomong, nggak apa Tapi gitu dia. itu yang lu lihat bentuknya itu maksudnya Emang manusia, anak kecil. Palanya kecil. pelontos atau Bener, iya. Pala ada, mata ada, istilahnya ya emang normal anak normal. kecil Tapi pas istilahnya. ditegur nggak nyambung. Begitu gue di depan dia sampai bilang astagfirullahaladzim, itu benar-benar diam, benar-benar diam. Gue ngelewatin dia, David ngelewatin ya Le ya. Iya. Si Amen juga ya kalau nggak salah, Amen ngelewatin. Begitu putar balik lagi penasaran dengan itu anak, ternyata udah nggak ada. Cari di sana kemari, akhirnya kita ngubungin yang warung situ Kawasan yang lokasi. sama Mang Uday juga, istilahnya apa di sini emang beneran masih ada anak kecil yang belum tidur atau gimana kan Itu gitu. jam berapa Bang? Jam berapa itu ya? Jam 12. Jam 12-an ya? Jam 12. Jam 12-an tuh, makanya kita sampai istilahnya nanya sama penghuni situ, warga situ yang jaga warung, istilahnya kita nanya, ini emang masih ada anak kecil yang belum tidur apa? Emang ngeliat di mana, kata dia, itu di belakang rumah. Ternyata udah disentro ke sono kemari, udah dilacak sono kemari, nggak ada. Ternyata yang yang di rumah itu ternyata rumah katanya pila, rumah kosong, itu emang buat disewain, nggak taunya gitu. Itu lagi kosong gitu ya. Kan terus sempet
rame kan anak-anak. rame Terus itu. nyari tahu tuh keberadaan tuh anak. Mm-mm. Ya takutnya kan ada tukang cilok, dia beli cilok nggak tahu. Iya, Habis betul. ngumpet di situ. Iya. Nah makanya itu kita nyari, sempat nanya sono sini ya bang ya. Itu ada kelanjutannya tuh, ada yang kedua ya, penampakan kedua kalau nggak salah ya. Kalau penampakan duanya Yang di dalam rumah itu yang ada orang tapi nggak. Yang kayak cewek kalau nggak salah ya. Iya yang keduanya tuh. Tapi yang ngeliat si siapa satu lagi tuh. Alan sama siapa? Bukan antara si Kone kalau nggak salah ada Kone. Iya, jadi ada dua yang ditampakin lah. Ya, sebenarnya sih kita juga nggak ngarepin hal itu terjadi, karena kita kesana itu emang niatnya cuman Hiburan. refreshing, kembali lagi. Cuman ya karena memang itu tempat ya kan namanya alam, kita numpang di sana. Kita juga dari Jakarta ke sana juga baik-baik gitu. Alangkah baiknya kalau misalkan ada yang kayak begitu ya ditempatkan yang seharusnya aja. Iya. Seperti itu. jangan seperti itu. Akhirnya tuh ada yang cerita juga kan bang, warga setempat itu. Iya, dia Iya, kepala dusun kalau nggak salah itu. kepala dusun. Kepala dusun, ya. Jadi dia ngasih tahu lah, ngasih arahan ke dia. Ya, kalau emang mau liburan aja, jangan berbuat yang enggak, jangan berbuat sesuatu yang istilahnya ininya negatif gitu. Itu akhirnya dia ngasih tahu seperti itu. Kan namanya ini alam kan mungkin Iya. ini. Nah kejadian yang pas itunya juga ada yang mau kelelep juga kan itu. Oh iya. Kalau nggak salah itu Pas siang ya, sorenya. sore Sore pas apa besok gitu. Pas besoknya apa ya kalau nggak Udah, salah. enggak hari Sebelumnya. itunya. Hari itu juga ya. Kita sampai siang jam 12 enggak sampai jam 12-nya katanya jam jam 1. 12 siang. Kita sampai jam 1. Iya Kita itu satu. kalau nggak salah itu udah ada kejadian juga katanya, istilahnya anak kecil apa gitu ke bawah Cewek. arus, istilahnya itu dari situ kayaknya udah ini juga. Nah akhirnya Iya. dengan kejadian seperti Sempet yang tadi, kaget juga ya. malamnya akhirnya kejadian sendiri sama tim kita dah istilahnya. Ya untungnya tapi nggak sampai berlarut-larut sih. Iya. Jadi perasaan kita karena emang kita bawa senang terus, bawa happy, kita pikiran kayak gitu kita jauhin gitu kan. Akhirnya ya udah dengan sendirinya tuh hilang lagi. Cuman penasaran sih sebenarnya. Penasaran masih kemana itu, siapa itu anak kecil itu. Tapi nanya tukang warung, emang benar sebelumnya ada kejadian apa waktu itu, sempat diceritain kan kayaknya. Kayaknya Si Emon yang nanya, waktu itu sempet sih dia nanya, oh mungkin anaknya si ini, anaknya siapa lah orang sana kan gitu. Tapi emang kalau anaknya pertama anak Mang Uday dibilang, kalau anak Mang Uday kan cewek semua udah pada tidur lagi Ada ya. juga tuh masih kecil-kecil. Iya lagi masih kecil-kecil. Ini mah pantaran siapa ya kalau dibilang? Umur 10 tahun. Pancaran siapa ya? Ada umur-umur Dodo, 5 apa? tahun 6 tahunan lah itu. Makanya masih ini banget gitu, jadi emang benar-benar kayak bayangan emang. Tapi begitu kita lewat ya emang orang lagi begini, anak kecil lagi ke atas ya gitu. Kayak, wah merinding juga itu pas Gue ngelewatin, juga merinding. merinding mau cerita di sini, belakang kosong. Itu dia, makanya kita ya emang sih kita namanya masih muda. Gimana lagi sih, emang seperti ceritain sama yang kepala dusun itu, setiap ada kejadian yang nggak enak pasti diawali dengan hal-hal yang nggak enak juga ya, karena nggak mungkin ada akibat kalau nggak ada sebab. Jadi hukum sebab akibat itu dia sih yang bisa kita simpulkan ya. Cuman kalau misalkan di pantai, menurut tuh di Pantai Sawarna nih kesannya aja nih bang, misalkan gimana, kan udah sering nih kesana, apa yang harus misalkan kita jaga gitu supaya nggak terjadi hal-hal yang seperti kita alamin waktu itu. Ya intinya sih sebenarnya kalau untuk perjalanan Manapun ya. kemanapun istilahnya, apalagi itu nggak ke gunung ke mau ke gunung ke mau ke laut, istilahnya kita pikiran kita harusnya positif aja, Iya. harus bersih istilahnya, jangan ada niat-niatan antar gue di sono begini, antar gue niatan di sana begini mau begini. Dan mungkin sama dia nggak kejadian, jadi sama Orang. temen-temennya gitu atau sama orang lain gitu istilahnya. Jadi kayak bawa apes ya, jatuhnya kayak gitu. Jadi ngebawa apes jadinya. Kalau menurut David gimana? Ya, yang sama kayak Bang Jipeng tadi, ibaratnya kita ya ke tempat kayak begitu, tempat-tempat alam ya, ibaratnya kita harus jaga lah ya kebersihan, ibaratnya ya tempat kayak gituan namanya alam terbuka, wajib lah kita datang dengan baik-baik ya, Pulang ya. pulang dengan baik-baik, jangan sampai kita sampai
dengan hal buruk ya kan, yang ada sama aja kita ngotorin Iya. tempat orang. Karena emang awalnya juga kita kesana kan buat liburan dan sih. Tapi emang sih sepanjang perjalanan tuh ada aja gitu yang Iya, ada kejadian jadi lah, ya. nggak enak gitu, kayak nganggep apa ini loh kita dikasih peringatan, jadi istilahnya lo harus hati-hati dari ban bocor terus sampai motor ngejim kan. Pertama emang motor ngejim itu. ngejim motor Emang di Sukabumi. Udah curiga, sempet pengen balik kan temennya Amen itu kan. Cuman akhirnya ya maksain, ya udah akhirnya Ganti tuh. motor akhirnya. Itu dia sih yang serem itu sih. Ya semoga nggak ada yang kayak gitu yang dialamin buat yang lainnya, karena memang kalau dihitung dari sejarah untuk di Sawarna ini kan itu masih nyambung ya di pantai selatan ya Bang. Masih nyambung. Kita tahu juga kan mistisnya di pantai selatan itu seperti apa dan kayak gimana ya Bang. Mungkin ya kembali lagi dah. Ya itu aja mungkin ya Bang ya Iya. yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Nanti lain waktu dan kesempatan atau nanti part 3-nya juga kita ada lagi cerita yang lain. Ya saya sebagai apa ya, nggak tahu sih, saya juga bingung sampai sekarang. Ya saya cuman mau tahu nanti besok mungkin ada temannya Bang Gipeng lagi atau David yang punya pengalaman yang kurang mengenakan ya, kita lagi di mana atau lagi pergian kemana ya, itu nanti bisa diceritain kan sama emaknya, kayak bapaknya nggak apa-apa. Gak usah kasih di juga. Ya udah emang nggak dari kita. Oke. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.